Pembahasan buku paket matematika kelas 9 SMP atau MTS tahun edisi revisi 2018. Baik, kita buka bukunya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita. Masih seputar bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. Sekarang kita masuk di uji kompetensi 4, halaman 261. Baik, di sini kita sudah sampai di halaman 261 uji kompetensi 4. Pertama-tama di sini akan kita kerjakan mulai dari soal nomor 1. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Perhatikan gambar di bawah ini. Tulislah pasangan bangun yang kongruen. Baik, jadi di sini untuk bangun yang kongruen sudah kita jawab di sebelah kanan. Jadi di sini pertama-tama kita mulai dari yang A. Jadi pertama di sini untuk yang A, di sini adalah bangun datar lingkaran. Maka di sini untuk yang sama atau kongruen dengan A, di sini adalah K dan N. Namun di sini untuk N ini lebih kecil. Karena di sini hanya 3 kotak kali 3 kotak, sedangkan untuk yang A di sini adalah 4 dikali 4. Untuk yang K di sini juga 4 dikali 4, sehingga di sini untuk yang A kongruen dengan K. Berikutnya yang kedua untuk yang B. Jadi di sini untuk yang B berbentuk segitiga siku-siku. Di sini tidak sama kaki, namun di sini bisa dihitung untuk panjangnya. Di sini panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tingginya di sini adalah 4. Maka di sini sama dengan F, dengan di sini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tingginya 1, 2, 3, 4. Sehingga di sini untuk B kongruen dengan F. Di sini hanya bergeser untuk bentuknya. Kemudian yang berikutnya untuk yang C, jadi di sini untuk yang C ini adalah trapesium sama kaki. Di sini untuk trapesium sama kaki adalah C, D, dan M. Namun di sini untuk yang sama ini adalah C dan M. Di sini sama-sama trapesium dan untuk C dan M ini adalah kongruen. Karena di sini untuk sisi yang sejajar di sini adalah 3 dan di sini 3. Di sini untuk satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk tingginya di sini sama. 1, 2, 3, 4. Di sini juga 4. Sehingga C dengan M di sini kongruen. Untuk yang D di sini jelas tidak. Untuk yang E di sini yang berbentuk jajar genjang di sini adalah E, H, dan I, namun di sini yang kongruen ini adalah E dan H. Karena di sini bisa diperhatikan untuk jumlah sisi sejajarnya di sini 1, 2, 3, 4, di sini juga 4. Di sini pun juga sama, 4 dan 4. Untuk tingginya 3, di sini juga 3. Kemudian di sini untuk yang terakhir adalah G. Di sini G kongruen dengan J. Di sini untuk bentuknya sama dan ukurannya di sini sama. Di sini untuk L di sini terlalu besar sehingga di sini ada 5 pasang bangun yang kongruen. A dengan K, B dengan F, C dengan M, E dengan H, dan G dengan J. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 2. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Perhatikan gambar di bawah. Jika PQRS kongruen dengan UVRT dan RT sama dengan 3/5RQ, tentukan panjang PQ. Baik, jadi di sini untuk RT sama dengan 3/5RQ, sehingga di sini untuk 3 bisa kita pindah ke ruas kiri, sehingga RT/3 sama dengan RQ/5. Maka di sini untuk RQ ini adalah 5 dan untuk RT di sini adalah 3. Maka di sini untuk gambarnya bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Karena di sini 8 cm sama seperti 5x sehingga di sini 5x, 5x, 5x. Kenapa di sini kita memakai x? Karena di sini adalah perbandingan. Artinya di sini untuk 5 ini adalah bukan panjang yang sebenarnya karena panjang sebenarnya adalah 8.
Kemudian di sini untuk RT, di sini sama dengan PQ, di sini adalah 3X. Sehingga di sini kita masukkan rumusnya. Jadi untuk rumusnya PQ per RT, PQ per RT sama dengan SP per VR, SP per VR. Maka di sini untuk PQ kita tetapkan, jadi di sini tidak kita ubah karena ini adalah yang ditanyakan. Untuk RT di sini adalah 3X, untuk SP di sini adalah 8, dan untuk VR di sini adalah 5X, sehingga di sini 3X dipindah ke ruas kanan, maka di sini menjadi 8 dikali 3X dibagi 5X, maka X-nya bisa kita coret, sehingga 8 dikali 3, 24, dibagi 5, hasilnya adalah 4,8 cm. Jadi di sini untuk panjang PQ ini adalah 4,8 cm. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 3. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Perhatikan gambar. Persegi panjang ABCD dibentuk dari 5 persegi panjang yang kongruen. Jika keliling setiap persegi panjang kecil adalah 20 cm, maka tentukan keliling dan luas ABCD. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk panjang DC di sini terbentuk dari 4 persegi panjang yang di sini lebarnya digabungkan atau dijumlahkan. Sehingga di sini untuk panjang sama dengan 4 lebar. Kemudian di sini untuk persegi panjang kecil artinya adalah persegi panjang yang ini atau yang ini atau yang ini. Ini adalah yang kecil. Maka di sini kelilingnya adalah 20 dan untuk keliling rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Maka di sini keliling 20 sama dengan 2 dikali panjang. Untuk panjang di sini kita ganti dengan 4L, maka di sini 4L positif L hasilnya adalah 5L. Dan di sini untuk 2 kita pindah ke ruas kiri sehingga 20 dibagi 2 hasilnya 10. Maka di sini untuk L sama dengan 10 dibagi 5 karena 5-nya kita pindah ke ruas kiri. Sehingga di sini untuk lebarnya 10 dibagi 5 hasilnya 2 cm. Maka di sini untuk panjang 4 dikali lebar, sehingga di sini lebar kita ganti dengan 2. Maka di sini 4 dikali 2 hasilnya 8 cm. Maka di sini untuk ukurannya bisa kita tulis menjadi seperti ini. Untuk panjang persegi panjang yang kecil di sini adalah 8 dan lebarnya di sini adalah 2, sehingga di sini 8, 8, 8. Maka di sini untuk keliling, artinya di sini adalah AD positif, DC positif, BC positif, AB. Di sini adalah 10 positif 8, positif 10, positif 8. Sehingga di sini 18 positif 18, hasilnya 36. Kemudian di sini untuk luas, ini adalah panjang dikali lebar. Ini adalah untuk panjang dikali lebar untuk persegi panjang yang besar. Untuk panjangnya di sini adalah AD, sehingga di sini adalah 10. Dan untuk lebarnya di sini adalah DC, sehingga 8. Maka 10 dikali 8 hasilnya 80 cm persegi. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 4. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG. Pada gambar di bawah ini adalah kongruen. Jika panjang AD sama dengan 12 cm, DC sama dengan 9 cm, dan EF 18 cm, tentukan panjang CB. Baik, jadi di sini yang akan dicari adalah panjang dari CB. Pertama-tama di sini untuk sudut C kita tarik garis tinggi, di sini adalah O. Maka di sini AO ini adalah 9 karena mengikuti DC. Dan di sini untuk OB di sini juga 9 karena di sini EF sama dengan AB. Sehingga di sini AB pun juga 18 cm. Maka di sini untuk OB sama dengan 9 cm.
Dan untuk CO, di sini untuk CO sama dengan AD, sehingga di sini untuk CO sama dengan 12 cm. Maka di sini untuk CB kita masukkan rumus Pitagoras. Jadi ini adalah sisi miring, sehingga di sini CO kuadrat positif OB kuadrat dalam bentuk akar. Untuk CO kuadrat di sini adalah 12 kuadrat. Untuk OB kuadrat di sini adalah 9 kuadrat, sehingga 12 kuadrat ini adalah 144. 9 kuadrat di sini 81, maka apabila dijumlah hasilnya 225. Maka akar dari 225 hasilnya adalah 15 cm. Jadi di sini untuk panjang CB kita temukan jawabannya 15 cm. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 5. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Pasangan bangun di bawah ini kongruen. Tentukan nilai X dan Y pada gambar. Baik, jadi di sini untuk X dan Y untuk yang A terlebih dahulu. Jadi di sini untuk yang X, di sini seharusnya sudutnya adalah 128 karena sama dengan yang kuning. Jadi di sini ada 110 dan 110, di sini 128, maka di sini juga 128. Sehingga di sini X positif 128 sama dengan 180 derajat. Sehingga di sini untuk X 128 dipindah ke ruas kanan, maka 180 negatif 128 hasilnya adalah 52 derajat. Kemudian untuk yang Y, di sini caranya juga sama, maka di sini Y positif 110 sama dengan 180. 110 dipindah ke ruas kanan sehingga negatif, maka 180 negatif 110 hasilnya adalah 70 derajat. Kemudian untuk yang kedua, di sini untuk jawaban kita yang pertama akan kita hapus. Maka di sini untuk yang kedua, untuk X derajat ini adalah 85 derajat. Karena di sini apabila ini kita geser mengikuti gambar yang pertama, maka di sini untuk X berada di sebelah sini. Kemudian 125 berada di sini, 70 berada di sini, dan untuk Y berada di sebelah sini. Sehingga di sini apabila dijumlah seluruhnya, Y positif 70 derajat, positif 85 derajat, positif 125 derajat, hasilnya adalah 360. Sehingga di sini untuk 70, positif 85, positif 125, hasilnya adalah 280. Maka di sini apabila dipindah ke ruas kanan, ini menjadi negatif, sehingga 360 derajat negatif 280 derajat. Hasilnya adalah 80 derajat. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 6. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Perhatikan gambar di bawah ini. Baik, jadi di sini ada A, B, C, dan D. Berapa banyak pasangan segitiga kongruen pada setiap bangun di atas? Tuliskan semua pasangan segitiga kongruen tersebut. Baik, karena di sini tempatnya sudah terpakai semua, sehingga di sini untuk B dan D ini akan kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita gunakan untuk menjawab untuk A dan C. Sehingga di sini untuk yang A, segitiga yang kongruen di sini yang pertama adalah segitiga ADE kongruen dengan ABE. AEB atau ABE kongruen dengan ADE atau AED. Kemudian yang kedua di sini adalah segitiga BEC atau di sini adalah CEB kongruen dengan segitiga CED. Jadi di sini kongruen. Kemudian yang ketiga di sini adalah segitiga ACD kongruen dengan segitiga ACB. Jadi di sini kongruen. Maka di sini ada 3 pasang. Kemudian untuk yang C, di sini yang pertama adalah segitiga KMO kongruen dengan segitiga LNO. Jadi di sini kongruen. Kemudian yang kedua ini adalah segitiga KLM
KLM kongruen dengan segitiga KLN. KLN. Jadi di sini kongruen sehingga ini ada dua pasang. Kemudian di sini pekerjaan kita akan kita kembalikan ke soal yang semula. Sekarang kita akan menjawab untuk B dan D. Maka di sini untuk A dan C akan kita hapus. Untuk yang B di sini segitiga yang kongruen ini adalah segitiga FGJ kongruen dengan segitiga IJH. IJH. Kemudian yang kedua di sini segitiga FGI. FGI kongruen dengan segitiga GJH. GJH. Kemudian yang ketiga di sini segitiga FHI. FHI kongruen dengan segitiga FHG. FHG. Kemudian yang keempat segitiga FGI. FGI kongruen dengan segitiga GHI. GHI. Sehingga di sini ada 4 pasang. Kemudian untuk yang D, di sini yang pertama adalah segitiga PTS. PTS kongruen dengan segitiga HRT. HRT. Kemudian yang kedua di sini adalah segitiga PRS. Segitiga PRS kongruen dengan segitiga HSR. HSR. Kemudian yang ketiga di sini segitiga PHS. PHS kongruen dengan segitiga PHR. PHR. Baik, jadi di sini untuk yang D ada 3 pasang. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 7. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Apakah pasangan segitiga berikut ini pasti kongruen? Jika ya, kriteria apakah yang menjamin pasangan segitiga berikut ini kongruen? Baik, jadi di sini untuk soal nomor 7, pertama-tama di sini teman-teman harus memahami dulu, bisa dibuka di bukunya halaman 234. Jadi di sini untuk syarat kesebangunan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan ini. Jadi di sini ada 5 syarat. Maka di sini apabila sudah terpenuhi satu, di sini disebut segitiga kongruen. Untuk yang pertama di sini bisa diperhatikan, ini adalah sisi. Untuk yang kedua di sini adalah sisi sudut sisi. Jadi di sini sudutnya diapit oleh 2 sisi. Untuk yang ketiga sekarang adalah sudut sisi sudut. Jadi di sini sisinya diapit oleh sudut. Kemudian yang keempat ini adalah sudut-sudut sisi. Jadi di sini ada 2 sudut dan salah satu sisi. Kemudian untuk yang kelima di sini khusus untuk segitiga siku-siku. Di sini hanya perlu sisi miring atau salah satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Sehingga di sini sudah termasuk segitiga siku-siku yang kongruen. Maka di sini kita kembali ke soal. Untuk yang pertama di sini adalah yang A. Jadi di sini kriteria yang memenuhi untuk segitiga ABC dan CBD atau DBC. Yang pertama di sini adalah AB sama dengan BD. Jadi di sini AB sama dengan BD karena diketahui tandanya sama. Yang kedua di sini adalah besar sudut ABC. ABC sama dengan besar sudut DBC. DBC karena siku-siku. Kemudian untuk yang ketiga, di sini adalah sisi CB. CB milik segitiga ABC sama dengan CB. CB milik segitiga CBD atau DBC. Sehingga di sini terbukti segitiga ABC kongruen dengan segitiga BCD karena di sini memenuhi salah satu kriteria yaitu adalah sisi sudut sisi. Kemudian yang B di sini yang pertama adalah AB sama dengan PH. Jadi AB sama dengan PH di sini diketahui. Dan yang kedua di sini adalah AC sama dengan RH. Jadi di sini AC sama dengan RH. Khusus untuk nomor B ini adalah segitiga yang kongruen karena di sini memenuhi salah satu kriteria untuk yang nomor 5 yaitu adalah segitiga siku-siku. Jadi di sini hanya perlu satu sisi miring
dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian. Sebenarnya ini tadi untuk yang A kita juga bisa menggunakan ini, namun di sini saya lebih memilih menggunakan yang sisi sudut sisi. Kemudian yang berikutnya untuk yang C, untuk pekerjaan kita yang sebelumnya di sini akan kita hapus. Jadi di sini untuk yang C, yang pertama di sini adalah besar sudut BAC. Jadi di sini BAC sama dengan besar sudut CHP. CHP. Jadi di sini sudah diketahui, di sini sudah ada tandanya. Yang kedua di sini besar sisi AC. AC sama dengan CHI. CHI. Jadi di sini juga diketahui sudah ada tandanya. Yang ketiga di sini adalah besar sudut BCA. BCA sama dengan besar sudut PCHI. PCHI karena di sini bertolak belakang. Sehingga di sini untuk segitiga ABC kongruen dengan segitiga CPHI atau PCHI. Jadi di sini memenuhi kriteria sudut sisi sudut. Jadi di sini ada satu sisi yang di sini diapit oleh dua sudut dan ketiga-tiganya sama besar. Kemudian untuk yang D, untuk yang pertama adalah besar sudut PHC. Jadi di sini PHC sama dengan besar sudut CAB. CAB karena di sini ada dua garis lurus yang dipotong oleh satu garis sehingga di sini dalam berseberangan. Artinya di sini sudut H ini sama dengan sudut A karena dalam berseberangan. Kemudian yang kedua di sini adalah AC sama dengan CH. Jadi di sini AC sama dengan CH karena di sini sudah diketahui, di sini sudah ada tandanya. Yang ketiga di sini adalah besar sudut BCA. Jadi di sini BCA sama dengan besar sudut PCH karena di sini saling bertolak belakang. Jadi di sini untuk kesimpulannya segitiga ABC kongruen dengan segitiga PCH karena di sini memenuhi kriteria sudut sisi sudut. Kemudian yang berikutnya untuk yang E, pekerjaan kita akan kita hapus. Yang pertama di sini adalah BC sama dengan CD, di sini panjangnya sama, sudah diketahui. Kemudian yang kedua di sini adalah besar sudut BCA. Jadi di sini BCA sama dengan besar sudut DCA. Di sini sudah diketahui karena di sini sudah ada tandanya. Dan yang ketiga di sini adalah panjang AC. AC sama dengan panjang AC. Jadi di sini untuk AC segitiga ABC dan AC segitiga ACD di sini sama karena berhimpit. Jadi di sini untuk kesimpulannya segitiga ABC kongruen dengan segitiga ACD karena di sini memenuhi kriteria sisi sudut sisi. Kemudian untuk yang F, jadi di sini yang pertama adalah BC sama dengan HP. Jadi di sini BC sama dengan HP atau PH. Dan yang kedua di sini adalah AB sama dengan QR, AB sama dengan QR. Dan yang ketiga di sini adalah besar sudut ACB, ACB sama dengan besar sudut JPR, JPR. Sehingga dari yang diketahui ketiga ini, maka di sini berakibat panjang AC di sini sama dengan panjang PR. Karena di sini untuk AC dan PR di sini sudah diapit oleh sudut sehingga di sini arahnya harus seperti ini. Dan di sini panjangnya sudah dibatasi oleh garis AB dan QR. Sehingga di sini untuk AC panjangnya harus seperti ini dan untuk PR panjangnya juga harus seperti ini. Karena ini tadi sudah dibatasi oleh sudut dan dibatasi oleh garis. Sehingga di sini berakibat AC sama dengan PR. Maka di sini kesimpulannya segitiga ABC kongruen dengan segitiga PHR. Karena di sini memenuhi kriteria sisi. Karena di sini ketiga sisinya sama, AC, PR, AB, HR, CB, HP. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 8. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar.
Tuliskan satu pasangan segitiga kongruen pada setiap bangun berikut dan tunjukkan. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, di sini untuk yang A, diketahui PM sama dengan PN dan PQ sama dengan PR. Maka di sini yang pertama ini adalah PQ sama dengan PR karena di sini diketahui. Untuk yang kedua di sini adalah besar sudut HPN sama dengan besar sudut RPM. Dan alasannya di sini adalah berhimpit. Untuk yang ketiga di sini adalah PM sama dengan PN. Sehingga di sini kesimpulannya adalah segitiga PNQ. Jadi di sini PNQ untuk segitiga yang besar ini kongruen dengan segitiga PMR. Jadi untuk segitiga yang besar ini. Karena di sini memenuhi salah satu kriteria sisi sudut sisi. Kemudian untuk yang B, di sini ada penjelasannya PX sama dengan SR. Jadi di sini untuk PX sama dengan SR dan segitiga PQR ini adalah segitiga sama sisi. Sehingga di sini untuk yang pertama ini adalah SR sama dengan PX karena di sini sudah diketahui. Yang kedua di sini adalah besar sudut SRP sama dengan besar sudut HPX. Kenapa di sini sudutnya sama? Karena di sini adalah garis yang sejajar dipotong oleh garis RP. Sehingga di sini besar sudut SRP dan HPR di sini adalah berseberangan atau dalam berseberangan. Kemudian yang ketiga ini adalah PR sama dengan PQ. PR sama dengan PQ. Karena di sini sudah diketahui segitiga sama sisi. Jadi di sini untuk PR ini adalah PR milik segitiga SRP dan untuk PQ-nya ini adalah milik segitiga PQX. Sehingga di sini untuk kesimpulannya yaitu adalah segitiga PSR atau RSP kongruen dengan segitiga PQX. Jadi di sini kongruen karena memenuhi syarat atau kriteria sisi sudut sisi. Kemudian yang berikutnya untuk yang C, untuk pekerjaan kita di sini akan kita hapus. Yang pertama di sini adalah besar sudut DAC sama dengan besar sudut BCA. DAC sama dengan BCA. Karena ini adalah dua garis sejajar AD dan BC dipotong oleh satu garis sehingga di sini dalam berseberangan. Kemudian yang kedua di sini adalah AC sama dengan AC karena berhimpit. Jadi yang pertama ini adalah AC milik segitiga ACD dan AC milik segitiga ABC. Kemudian yang ketiga di sini adalah besar sudut DCA sama dengan besar sudut BAC karena di sini juga sama ada dua garis sejajar dipotong satu garis sehingga di sini juga dalam berseberangan. Maka di sini untuk kesimpulannya segitiga ACD kongruen dengan segitiga ABC karena di sini memenuhi kriteria sudut sisi sudut. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 9. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Perhatikan gambar. Diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga LKM. Dan besar sudut PQR sama dengan 60 derajat. Tentukanlah. Baik, jadi di sini untuk yang diketahui segitiga PQR di sini kongruen dengan segitiga LKM. Kemudian di sini besar sudut PQR ini adalah 60 derajat sehingga di sini untuk yang Q sudutnya 60 derajat. Untuk yang P di sini karena siku-siku maka di sini 90 derajat. Maka di sini untuk yang A besar sudut PRQ di sini adalah PRQ sehingga di sini untuk besar sudut PRQ ini adalah 180 karena di sini
bentuknya adalah segitiga, jumlah sudutnya 180, dikurangi dengan 90 positif 60. Sehingga di sini 180 dikurangi 150, maka di sini besar sudut PRI ini adalah 30. Untuk yang kedua, di sini besar sudut LKM. Jadi di sini adalah LKM karena di sini segitiga PQR kongruen dengan segitiga KLM, maka di sini besar sudut Q, jadi sudut ini atau sudut PQR ini sama dengan besar sudut K atau di sini adalah LKM. Maka di sini untuk besar sudut LKM ini adalah 60 derajat. Kemudian untuk yang C, besar sudut KML. Jadi di sini adalah besar sudut KML karena di sini segitiga PQR kongruen dengan segitiga LKM atau KLM. Maka di sini untuk besar sudut KML ini sama dengan besar sudut QRP. Maka di sini untuk sudut R sama dengan sudut M. Sehingga di sini untuk besar sudut KML ini adalah 30 derajat. Kemudian kita masuk di soal yang D, panjang KL. Jadi di sini pekerjaan kita akan kita hapus terlebih dahulu. Maka di sini untuk panjang KL sama dengan panjang PQ karena di sini kedua segitiga kongruen. Sehingga di sini PQ sama dengan KL, maka di sini untuk PQ ini adalah akar dari RQ kuadrat negatif PR kuadrat. Maka di sini 13 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. 13 kuadrat di sini adalah 169, 12 kuadrat 144. Maka apabila dikurangi hasilnya 25, sehingga akar dari 25 ini adalah 5 cm. Jadi di sini untuk PQ sudah kita temukan 5 cm, padahal di sini PQ sama dengan KL. Sehingga di sini untuk KL ini juga 5 cm. Kemudian untuk yang E, panjang KM. Jadi di sini untuk panjang KM karena kedua segitiga ini adalah kongruen, maka di sini KM sama dengan RQ. Sehingga di sini KM sama dengan 13 cm. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 10. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Perhatikan gambar di samping. Diketahui AC sama dengan AE dan besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAE. Untuk soal yang A, tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE. Baik, jadi di sini kita akan menunjukkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE. Baik, sebelum menjawab soal nomor 10, di sini harus kita pahami dulu untuk kriteria dari dua segitiga yang kongruen. Jadi di sini untuk dua segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi salah satu dari 5 kondisi ini. Yang pertama di sini sisi, artinya ketiga sisi harus sama. Yang kedua ini adalah sisi sudut sisi, artinya di sini ada sudut yang diapit oleh dua sisi. Jadi di sini sudutnya sama dan sisinya dari kedua segitiga tersebut sama. Kemudian yang ketiga di sini adalah sudut sisi sudut, artinya di sini untuk dua segitiga memiliki dua sudut yang sama dan di sini mengapit sisi yang sama dari dua segitiga. Kemudian yang keempat ini adalah sudut-sudut sisi, artinya di sini ada dua sudut dan salah satu sudutnya di sini ada sisi yang sama. Kemudian untuk yang kelima di sini adalah khusus untuk segitiga siku-siku. Sisi miring dan salah satu sisi apabila sudah sama, maka di sini bisa dikatakan segitiga kongruen. Maka kita kembali ke soal untuk nomor 10. Pertama-tama di sini adalah AC sama dengan AE, di sini diketahui. Yang kedua di sini adalah besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAE, diketahui. Yang ketiga di sini adalah besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADE karena di sini siku-siku. Maka di sini akibat dari tiga ini adalah
panjang sisi BC sama dengan panjang sisi DE. Karena di sini untuk panjang sisi BC dan DE di sini sudah dibatasi siku-siku sehingga di sini lurus dan sudah dibatasi oleh garis AC dan garis AE. Kemudian juga sudah dibatasi oleh sudut BAC dan CAE sehingga di sini hanya bisa sepanjang ini karena di sini sudah dibatasi oleh ketiga ini. Maka di sini untuk kesimpulannya terbukti segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADE karena di sini memenuhi salah satu kondisi yaitu adalah sisi miring. Sisi miringnya ini adalah AC dan AE dan salah satu sisi siku-siku ini adalah BC dan DE di sini sudah sama. Kemudian untuk yang B, jika CD sama dengan 2 cm dan AE sama dengan 10 cm, tentukan panjang BC dan AB. Baik, di sini untuk pekerjaan kita akan kita hapus. Jadi di sini untuk CD 2 dan AE 10, kita tulis di sebelah sini CD 2 dan AE 10. Jadi di sini AC sama dengan AE sehingga di sini untuk AC sendiri ini adalah 10 cm karena sama dengan AE. Maka di sini untuk AD adalah sama dengan AC dikurangi DC atau CD. Maka di sini 10 dikurangi dengan 2 karena di sini CD 2 dan AC 10. Maka di sini AD sama dengan 8 cm. Sehingga di sini untuk AB sama dengan AD karena kedua segitiga ini kongruen, AD sama dengan AB, maka di sini untuk AB sama dengan 8 cm. Kemudian yang kedua di sini untuk BC, jadi di sini kita mencari AB-nya terlebih dahulu. Yang berikutnya di sini untuk BC sama dengan karena di sini segitiga ABC siku-siku, maka di sini BC sama dengan AC kuadrat, ini sisi miringnya, negatif AB kuadrat. Untuk AC kuadrat di sini adalah 10 kuadrat. Di sini sudah ada AC 10 dan untuk AB di sini 8 sehingga 100 negatif 64 hasilnya adalah 36 sehingga akar dari 36 jawabannya adalah 6 cm. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 11. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Perhatikan gambar di samping. Diketahui panjang AB sama dengan 13 cm dan EF sama dengan 5 cm. Jadi di sini untuk AB ini adalah 13 dan di sini untuk EF ini adalah 5. Untuk yang pertama di sini adalah buktikan bahwa segitiga AFE kongruen dengan DFE. Maka di sini yang pertama ini adalah AF sama dengan DF karena di sini sudah diketahui tandanya sama. Yang kedua di sini adalah besar sudut AFE sama dengan besar sudut DFE karena di sini sama-sama siku-siku. Dan untuk yang ketiga di sini adalah EF sama dengan EF. Karena di sini untuk EF ini EF miliknya segitiga AFE dan EF miliknya segitiga DEF sehingga di sini berhimpit. Maka dari sini kesimpulannya adalah segitiga AFE kongruen dengan segitiga DFE karena di sini memenuhi salah satu kondisi sisi sudut sisi. Kemudian untuk yang B, buktikan bahwa segitiga DCB kongruen dengan segitiga DFE. Jadi di sini untuk DCB kongruen dengan DFE karena di sini yang pertama adalah ED sama dengan DB. Jadi di sini untuk ED sama dengan DB di sini sudah diketahui tandanya sama. Yang kedua di sini adalah besar sudut EDF sama dengan besar sudut CDB karena di sini bertolak belakang. Dan untuk yang ketiga di sini adalah DF sama dengan CD karena sudah diketahui sehingga di sini untuk kesimpulannya terbukti segitiga DCB
kongruen dengan segitiga DFE karena memenuhi salah satu kondisi sisi sudut sisi. Sisinya sama, sudutnya sama, sisinya sama. Untuk yang berikutnya, sekarang adalah soal yang C, hitunglah panjang AC. Jadi di sini untuk AC, ini adalah akar dari AB kuadrat negatif BC kuadrat. Jadi di sini kita menggunakan segitiga ini, segitiga ABC ini untuk mencari AC. Maka di sini untuk AB kuadrat di sini sudah ada 13 kuadrat dan untuk BC kuadrat karena di sini BC segitiga CDB atau di sini adalah segitiga DEF, di sini adalah kongruen, maka di sini untuk EF ini adalah CB karena di sini kongruen. Sehingga di sini untuk BC ini sama dengan EF, sehingga di sini sama dengan 5. Maka 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25. Apabila dikurangi hasilnya 144, maka akar 144 hasilnya adalah 12 cm. Kemudian yang berikutnya hitunglah panjang AE. Jadi di sini untuk panjang AE, sebelum kita mencari panjang AE, di sini kita mencari panjang AF terlebih dahulu. Maka di sini untuk panjang AF, karena di sini segitiga DCB kongruen dengan DFE, maka di sini BC sama dengan EF. Jadi di sini BC sama dengan EF, sehingga di sini untuk AF positif DF positif CD ini sama dengan AC. Dan untuk DF dan CD di sini panjangnya sama dengan AF karena di sini sudah diketahui. Maka di sini AF 3 kali sehingga di sini 3AF sama dengan AC. Untuk AC di sini adalah 12 cm. Maka di sini untuk AF sama dengan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4 cm. Sehingga di sini untuk panjang AE ini adalah akar dari AF kuadrat positif EF kuadrat. AF kuadrat di sini 4 kuadrat dan EF kuadrat di sini adalah 5 kuadrat sehingga 16 positif 25 hasilnya adalah akar 41 cm. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 12. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Apakah bangun di bawah ini pasti sebangun? Jelaskan. Untuk yang A, 2 persegi, jawabannya adalah pasti sebangun karena di sini memiliki sudut yang empat-empatnya adalah 90 derajat. Kemudian untuk yang B, 2 lingkaran, di sini jawabannya juga pasti sebangun karena jumlah sudutnya pasti 360 derajat. Kemudian untuk yang C, 2 segitiga sama sisi, jawabannya adalah pasti sebangun karena ketiga sudutnya pasti 60 derajat. Dan untuk yang D, 2 belah ketupat, di sini belum pasti sebangun karena di sini keempat sudutnya belum pasti sama. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 13. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium RSPQ. Tentukan nilai X dan Y pada gambar di bawah. Baik, jadi di sini untuk trapesiumnya, di sini adalah sebangun. Sehingga di sini kita samakan terlebih dahulu untuk sudut-sudutnya. Jadi di sini untuk trapesium yang biru, kita pindah di sebelah kanan. Dengan di sini untuk DC ini adalah X. Dan AD ini adalah yang sebelah sini. Dan AB ini adalah yang sebelah atas. Sehingga di sini posisinya sudah sama. Maka di sini untuk sudutnya sudah sesuai. Maka di sini untuk yang pertama adalah CD per PQ. Jadi di sini untuk CD per PQ sama dengan AB per RS. AB per RS. Untuk CD ini adalah X, ini adalah yang dicari. Untuk PQ di sini 21. Untuk AB di sini adalah 10 dan untuk RS di sini adalah 15.
Sehingga di sini 21 dipindah ke ruas kanan, maka 10 dikali 21 dibagi 15. Di sini 10 dikali 21 hasilnya adalah 210 dibagi 15, hasilnya adalah 14 cm. Kemudian yang berikutnya di sini adalah RH per DA sama dengan di sini adalah SR per BA. Untuk RH di sini adalah Y, untuk DA di sini 12, untuk SR di sini 15, dan untuk BA di sini 10. Sehingga 12 dipindah ke ruas kanan, di sini 15 dikali 12 dibagi 10. 15 dibagi 10 di sini adalah sama-sama dibagi 5. Sehingga di sini 3, di sini 2. 12 dibagi 2 di sini 6. Sehingga 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Sehingga di sini untuk Y 18 cm. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 14. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Perhatikan gambar berikut ini. Jika trapesium 1 dan 2 sebangun, tentukan nilai P, Q, R, dan S. Baik, jadi di sini kita akan mencari panjang untuk garis P, garis Q, garis R, dan garis S. Pertama-tama di sini untuk trapesium 2, di sini akan kita geser untuk bentuknya menjadi seperti ini, agar di sini kita sesuaikan dengan trapesium 1. Maka di sini untuk nilai P, maka di sini P per 12 sama dengan 12 per 8. Jadi di sini P per 12 sama dengan 12 per 8. Untuk 12 dipindah ke ruas kanan, sehingga 12 dikali 12 hasilnya 144. Dibagi 8, maka hasilnya adalah 18 cm. Kemudian untuk Q, sehingga di sini Q per 27 sama dengan di sini 8 per 12. Karena di sini dimulai dari yang kuning, sehingga Q per 27 8 per 12. 27 dipindah ke ruas kanan, sehingga 8 dikali 27 dibagi 12. Maka di sini bisa kita sederhanakan, 8 dan 12 sama-sama dibagi 4, sehingga di sini 2, di sini 3. 27 dibagi 3 di sini 9, maka di sini 2 dikali 9. Sehingga hasilnya di sini adalah 18 cm. Sehingga di sini untuk Q dan untuk P di sini adalah 18, maka di sini untuk pekerjaan kita akan kita hapus. Begitu juga dengan trapesium 1 dan 2, di sini akan kita buat gambarnya menjadi seperti ini. Jadi ini tadi untuk P dan ini untuk Q, maka di sini 18 dan 18. Sehingga di sini untuk R ini adalah sisi miring, dengan di sini untuk sisi tingginya di sini 8. Dan untuk alasnya di sini 6, karena ini tadi 18 sudah ada 12, sehingga di sini 6. Sehingga di sini untuk R sama dengan akar dari 8 kuadrat positif 6 kuadrat. 8 kuadrat di sini 64, 6 kuadrat 36, sehingga akar 100 hasilnya adalah 10. Dan untuk S di sini pun juga sama. Ini tadi adalah 27. 27 di sini dikurangi 18, sehingga di sini 9. Dan untuk tingginya di sini 12, maka di sini untuk S adalah akar dari 12 kuadrat positif 9 kuadrat. Karena di sini sisi miring, sehingga 12 kuadrat di sini 144, 9 kuadrat di sini 81. Maka di sini apabila dijumlah hasilnya akar dari 225, jawabannya adalah 15 cm. Kemudian untuk yang B, tentukan perbandingan keliling trapesium 1 dan trapesium 2. Maka di sini kita hapus dulu pekerjaan kita. Untuk R dan S di sini sudah kita ganti dengan 10 dan 15 karena ini adalah jawabannya tadi. Sehingga di sini untuk yang pertama, untuk keliling 1 banding keliling 2, ini adalah 8 positif 12 positif 6 positif 10 positif 12.
dibanding dengan 12, positif 18, positif 9, positif 15, positif 18. Sehingga di sini kita jumlahkan semua. Untuk yang kiri di sini hasilnya adalah 48 dan untuk yang kanan di sini adalah 72, sehingga di sini 48 banding 72. Kita sederhanakan di sini menjadi 2 banding 3. Sebenarnya di sini kita tidak perlu menghitung keliling, di sini sudah bisa dilihat untuk panjangnya. Jadi di sini ada 10, di sini 15, maka di sini 2 banding 3. Di sini 12, di sini 18, di sini 2 banding 3. Dan untuk yang C, tentukan perbandingan luas trapesium, maka di sini nanti perbandingannya sebenarnya hanya perlu dikuadratkan. Maka jawabannya nanti adalah 4 banding 9. Namun di sini kita hitung terlebih dahulu agar di sini untuk pembuktiannya. Jadi luas dari trapesium 1 banding luas trapesium 2 di sini adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi, di sini juga sama, maka di sini 12 positif 18 dibagi 2 dikali tinggi di sini adalah 8 dan 18 positif 27 dibagi 2 dikali 12. Sehingga 8 dibagi 2 di sini 4, 12 dibagi 2 di sini 6, 12 positif 18 30, 18 positif 27 45. Maka di sini untuk 6 dan 30 bisa kita coret sama-sama dibagi 6 sehingga di sini 5, di sini habis. 5 dengan 45 di sini juga bisa kita coret sehingga di sini 9. Maka di sini untuk ruas kiri bersisa 4 dan ruas kanan di sini bersisa 9. Maka ini sesuai dengan jawaban kita yang tadi adalah 4 banding 9. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 15. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Hitunglah panjang sisi yang ditanyakan pada gambar berikut ini. Baik, di sini untuk yang ditanyakan untuk yang A di sini adalah EF. Jadi di sini untuk EF, maka di sini EF per AB sama dengan CF per CB atau BC. Jadi untuk EF di sini yang ditanyakan, untuk AB di sini 8, untuk CF di sini adalah 6 dan untuk BC di sini adalah 10. Sehingga 8 dipindah ke ruas kanan, di sini 6 dikali 8 dibagi 10. 6 dikali 8 48 dibagi 10, maka di sini adalah 4,8. Kemudian di sini untuk yang B yang ditanyakan adalah AB. Sehingga di sini AB per EF sama dengan BC per CF. Sehingga di sini untuk AB ini adalah yang ditanyakan, untuk EF di sini adalah 6, untuk BC di sini adalah 7, 4 positif 3, dan untuk CF di sini adalah 4, sehingga 6 dipindah ke ruas kanan, maka menjadi 7 dikali 6 dibagi 4. 7 dikali 6 di sini 42, 42 dibagi 4, jawabannya 10,5. Kemudian untuk yang C yang ditanyakan adalah AE, untuk AE sebelah sini. Sehingga di sini kita hapus untuk jawaban kita. Kita ganti dengan AE sehingga di sini untuk rumus dari kesebangunannya CE per CA, CE per CA atau AC sama dengan di sini adalah EF per AB. Sehingga di sini untuk CE ini adalah CA negatif AE dan untuk AC di sini tetap, untuk EF dan AB di sini juga tetap. Maka di sini akan kita ganti semuanya dengan angka sehingga di sini untuk AC ini adalah 9 negatif AE ini yang ditanyakan per 9 sama dengan di sini EF, di sini adalah 2 dan untuk AB di sini adalah 6. Sehingga di sini kita kalikan silang, 9 dikali 6 hasilnya adalah 54. 6 dikali negatif AE, di sini negatif 6 AE. 9 dikali 2 di sini 18. Maka di sini negatif 6 AE dipindah ke ruas kanan menjadi positif 6 AE. 18 dipindah ke ruas kiri negatif 18.
maka 54 negatif 18 hasilnya adalah 36. Sehingga di sini untuk AE sama dengan 36 per 6 hasilnya adalah 6 cm. Dan untuk yang D di sini yang ditanyakan adalah CF, sehingga di sini CF per CB sama dengan di sini EF per AB. Untuk CF di sini ini adalah yang ditanyakan, untuk CB di sini adalah CF positif FB sehingga di sini positif 4, dan untuk EF ini adalah 5 dan untuk AB ini adalah 7. Sehingga di sini kita kalikan silang, 7 dikali CF di sini 7CF, 5 dikali CF 5CF, 5 dikali 4 20. Sehingga 5CF dipindah ke ruas kiri menjadi negatif, 7CF negatif 5CF hasilnya 2CF. Maka di sini untuk CF 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian yang berikutnya untuk yang E dan untuk F, maka di sini untuk soal dan jawaban kita sebelumnya ini akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi di sini untuk yang E kita akan mencari AE. Jadi AE adalah sebelah sini. Maka ini akan kita hapus juga. Di sini kita samakan untuk segitiganya. Jadi segitiganya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk AEC dan untuk BDC di sini kita balik atau di sini kita putar sehingga B berada di atas dan D di sini di bawah. Maka di sini untuk AE sehingga di sini AE per BD sama dengan CE per BC. Untuk AE di sini yang ditanyakan, untuk BD di sini sudah ada 6 cm, untuk CE di sini adalah 14 cm dan untuk BC di sini 7 cm. Sehingga 6 dipindah ke ruas kanan menjadi 14 dikali 6 dibagi 7. 14 dibagi 7 di sini 2 dikali 6 di sini 12 cm. Dan untuk yang F di sini yang ditanyakan adalah EF. Sehingga di sini untuk EF ini sama dengan DF dikali AB positif FA atau AF dikalikan dengan DC atau CD kemudian dibagi dengan DF positif AF. Sehingga di sini 6 dikali 8, jadi di sini atas dikali bawah, positif AF dikali DC, 3 dikali 2 atau di sini bawah dikali atas. Kemudian per jumlah dari sisi sampingnya di sini 6 positif 3. Sehingga 6 dikali 8 48, 3 dikali 2 6, 6 positif 3 di sini 9. Maka di sini 48 positif 6 hasilnya 54 dibagi 9 hasilnya 6 cm. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 16. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diketahui trapesium sama kaki PQRS pada gambar di bawah ini dengan panjang SR sama dengan 4, PQ sama dengan 12 dan QS sama dengan 20. Tentukan panjang SO. Baik, jadi di sini untuk segitiga dari segitiga OSR dan segitiga OPQ di sini adalah segitiga yang sebangun karena di sini untuk SOR dan POQ di sini jelas sudutnya sama karena bertolak belakang. Dan untuk sudut S dan sudut Q di sini sama karena dua garis sejajar yang dipotong satu garis dalam berseberangan. Kemudian juga R dan P di sini juga sama dalam berseberangan. Sehingga di sini untuk rumus dari kesebangunannya di sini adalah SO per OQ sama dengan di sini adalah SR per PQ. Sehingga di sini SO yang ditanyakan untuk OQ ini adalah SQ dikurangi dengan SO dan untuk SR dan PQ di sini tetap. Sehingga di sini apabila kita ganti dengan angka, di sini SO tetap, SQ di sini adalah 20, SO tetap, kemudian SR di sini 4 dan PQ di sini 12. Sehingga kita kalikan silang 12 dikali SO di sini 12 SO.
4 dikali 20, 80. 4 dikali negatif SO, di sini negatif 4SO. Maka negatif 4SO dipindah ke ruas kiri menjadi positif. Sehingga 12 positif 4, di sini adalah 16SO sama dengan 80. Maka di sini untuk SO sama dengan 80 dibagi 16. Hasilnya adalah 5 cm. Jadi di sini untuk yang ditanyakan untuk SO 5 cm. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 17. Perhatikan gambar. Baik, di sini bisa diperhatikan untuk gambarnya. Di sini ada segitiga KLM, kemudian di sini ditarik garis tinggi ke N. Untuk soal yang A, tuliskan pasangan segitiga sebangun pada gambar tersebut. Baik, di sini untuk sebelum kita menuliskan pasangan segitiga yang sebangun, di sini akan kita uraikan terlebih dahulu. Jadi dalam gambar ini terdapat 3 segitiga apabila kita uraikan. Yang pertama adalah segitiga KLM, yang kedua adalah segitiga KNM, jadi di sini KNM, di sini siku-siku di N. Kemudian yang ketiga di sini adalah KLN, siku-siku di N. Jadi untuk yang pertama di sini adalah segitiga KLN. Di sini sebangun dengan segitiga KMN. Jadi di sini untuk yang kecil dengan yang kecil. Kemudian yang kedua di sini adalah KLN sebangun dengan KLM. Jadi di sini untuk yang kecil di bawah sebangun dengan yang besar atas. Kemudian yang ketiga di sini adalah KMN. Jadi di sini untuk yang tengah sebangun dengan segitiga yang paling besar. Sehingga di sini ada 3 pasang segitiga yang sebangun. Kemudian untuk yang B, dari tiap pasangan segitiga sebangun tersebut, tentukanlah pasangan sisi yang bersesuaian dan buat perbandingannya. Baik, jadi di sini untuk pasangan sisi yang bersesuaian dan di sini kita diminta untuk membuat perbandingannya. Yang pertama di sini adalah KL per NK. Jadi di sini KL per NK ini untuk segitiga yang KLM dan KNM. Sama dengan di sini LM per KM. Jadi di sini sama dengan LM per KM. Kemudian sama dengan di sini KM per MN. Kemudian yang kedua di sini adalah KL per NL. Jadi di sini untuk segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil, KL per NL sama dengan di sini LM per KL. Jadi di sini LM per KL sama dengan di sini KM per KN. Kemudian yang ketiga di sini yang sedang dengan yang kecil, NK per NL. Jadi di sini NK per NL sama dengan KM per KL. Sama dengan MN per KN. Jadi di sini untuk soal nomor A dan nomor B di sini sudah kita selesaikan. Kemudian yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal C. Jadi di sini untuk pekerjaan kita akan kita hapus. Kemudian untuk yang C, tentukan panjang NK, KL dan MK. Baik, jadi di sini untuk mencari NK, jadi di sini untuk NK ini adalah garis tinggi apabila di sini untuk ML di sini kita jadikan alas dan K di sini jadikan atap. Maka di sini KN sama dengan garis tinggi sehingga di sini untuk KN bisa kita tulis untuk rumusnya di sini adalah KN kuadrat atau NK kuadrat di sini sama dengan NL dikalikan MN. Jadi di sini untuk NK kuadrat di sini adalah 9 dikalikan 16. Hasilnya di sini adalah 144 sehingga di sini untuk NK yang ditanyakan akar dari 144 di sini ruas kiri dan ruas kanan kita akar sehingga di sini akar dari NK kuadrat di sini NK. Akar dari 144 di sini adalah 12. Kemudian yang kedua di sini untuk KL. Jadi di sini untuk KL rumusnya di sini adalah KL kuadrat sama dengan di sini adalah NL. Jadi di sini yang kecil
NL, kemudian dikalikan dengan LM. Sehingga di sini untuk NL ini adalah 9 dan untuk LM di sini adalah 16 positif 9. Maka di sini 25. Sehingga 9 dikali 25 di sini adalah 225. Maka di sini untuk KL kuadrat agar menjadi KL di sini ruas kiri dan kanan di sini akan kita akar. Sehingga akar dari 225 di sini adalah 15. Dan untuk yang terakhir di sini adalah MK. Jadi di sini untuk MK rumusnya adalah MK kuadrat sama dengan di sini adalah MN kemudian ML. Sehingga di sini untuk MN ini adalah 16 dan untuk ML di sini adalah 25 sehingga 16 dikali 25 hasilnya adalah 400. Maka di sini untuk KM 400 kita akar. Sehingga jawabannya adalah 20 cm. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 18. ABCD adalah persegi. Jika DE sama dengan CF, maka tentukan panjang. Baik, jadi di sini untuk DE sama dengan CF. Jadi di sini untuk DE sebelah sini sama dengan di sini CF. Sehingga di sini EB sama dengan AF dan di sini untuk FB sama dengan CE. Jadi di sini untuk CE ini adalah 6 karena di sini untuk EB 2 dan untuk FB di sini juga 6 karena di sini bentuknya adalah persegi sehingga di sini untuk masing-masing sisinya ini adalah 8 cm. Maka di sini untuk DE yang pertama di sini DE sama dengan di sini bisa dilihat untuk segitiga CDE. Di sini membentuk segitiga siku-siku dengan di sini siku-siku di C. Maka di sini untuk DE ini adalah sisi miring, maka DC kuadrat positif CE kuadrat. Untuk DC kuadrat di sini 8 kuadrat, untuk CE kuadrat di sini 6 kuadrat. Maka 8 kuadrat di sini 64. 6 kuadrat di sini 36, maka apabila dijumlah di sini akar 100. Sehingga di sini akar 100 sama dengan 10 cm. Kemudian yang berikutnya di sini kita akan mencari B. Di sini yang ditanyakan adalah OE. Jadi di sini untuk OE pertama-tama di sini kita masukkan rumusnya. Jadi rumusnya untuk CE kuadrat. Jadi di sini CE kuadrat sama dengan OE dikalikan DE. Maka di sini untuk DE kita pindah ke ruas kiri sehingga di sini CE kuadrat per DE. Untuk CE kuadrat di sini adalah 6 kuadrat sehingga di sini adalah 36 dan untuk DE di sini adalah 10 sehingga di sini untuk DE 10 36 per 10 maka jawabannya adalah 3,6 cm. Ini saya jawab dalam bentuk desimal. Untuk teman-teman di sini yang menjawab dalam bentuk pecahan campuran, di sini bisa dihitung, diubah dari 36 dibagi 10, silahkan diubah ke pecahan campuran. Kemudian untuk yang C, yang ditanyakan adalah OD. OD adalah sebelah sini. Sehingga di sini untuk OD ini adalah DE dikurangi OE. Jadi di sini untuk OD ini adalah DE dikurangi dengan OD. Untuk DE di sini 10 dan untuk OE di sini adalah 3,6. Maka di sini OD sama dengan 6,4. Kemudian untuk yang D di sini yang ditanyakan adalah OC. Jadi di sini untuk OC maka jawabannya adalah OC kuadrat sama dengan OE dikalikan OD. Jadi di sini untuk OC kuadrat ini adalah garis tinggi untuk segitiga DCE. Maka di sini OD dikalikan dengan OE atau di sini OE dikalikan OD. Sehingga di sini untuk OE ini adalah 3,6, untuk OD di sini adalah 6,4, maka apabila dikalikan hasilnya adalah 23,04. Sehingga di sini untuk OC, maka di sini akar dari 23,04 hasilnya adalah 4,8. Kemudian yang terakhir untuk OF, jadi di sini yang ditanyakan adalah OF,
Maka di sini untuk OF sama dengan CF dikurangi dengan OC. Untuk CF di sini sama dengan DE, sehingga di sini 10. Kita kurangi dengan OC, di sini OC adalah 4,8. Sehingga di sini untuk OF jawabannya adalah 5,2. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 19. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Hitunglah panjang sisi yang diberi label pada gambar di bawah ini. Semua gambar dalam satuan cm. Baik, jadi di sini ada 4 gambar. Pertama-tama di sini kita mulai terlebih dahulu untuk gambar yang ke-1, sehingga di sini untuk yang 3 akan kita hapus. Di sini yang dicari adalah panjang sisi yang diberi label, sehingga di sini ada A dan ada B. Maka di sini kita mencari A terlebih dahulu, sehingga di sini untuk A ini adalah PS. Maka di sini PS per PI sama dengan di sini PT per PR. Maka di sini untuk PS kita ganti dengan A, untuk PI di sini 15, untuk PT di sini 9, dan untuk PR di sini adalah 9 positif 12, di sini 21. Sehingga 15 dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi perkalian. 9 dikali 15 di sini adalah 135, dibagi dengan 21, jawabannya adalah 6/3/7 cm. Jadi di sini kita langsung jadikan pecahan campuran. Namun di sini apabila teman-teman menginginkan jawaban desimal, di sini bisa dihitung sendiri. Jawabannya di sini adalah 6,428. Kemudian yang berikutnya untuk yang B, di sini adalah ST per HR, atau di sini langsung saja B per 30, karena di sini saya langsungkan. B per 30 sama dengan di sini 9 per 21. Jadi di sini 9 per 21, kemudian B per 30. 30 dipindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi 9 dikali 30, hasilnya 270. Dibagi dengan 21, maka jawabannya adalah 12,6/7 cm. Atau di sini dalam bentuk desimalnya adalah 12,85 cm. Kemudian kita kembali ke soal yang utuh. Jadi di sini untuk gambar yang pertama sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke gambar yang kedua, sebelah bawahnya. Jadi di sini ada P dan ada Q. Maka di sini kita mencari P terlebih dahulu. Di sini bisa teman-teman perhatikan untuk segitiga ABCEF. Jadi di sini ABCEF, kita fokus di segitiga ini. Untuk DG, kemudian di sini segitiga yang berada di sebelah sini kita hiraukan terlebih dahulu. Kita fokus ke segitiga ABCEF. Maka di sini persamaannya karena di sini segitiga CEF sebangun dengan segitiga CAB, maka di sini EF per AB sama dengan CF per CB atau CF per BC. Sehingga di sini untuk EF ini adalah 6, kemudian AB di sini 9, kemudian CF di sini 8, dan untuk BC atau di sini CB ini adalah 8 positif P. Maka di sini kita pindah ruas, kita kalikan silang di sini 8 positif P dikalikan 6. 6 dikali 8 di sini 48, 6 dikali P di sini 6P, dan 9 dikali 8 di sini 72. Sehingga di sini 48 dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif, maka 72 negatif 48, hasilnya adalah 24. Maka di sini untuk nilai P sama dengan 24 dibagi 6, maka hasilnya adalah 4 cm. Kemudian yang berikutnya, setelah P kita ketahui, maka di sini kita akan mencari Q, atau di sini mencari untuk FG. Maka sekarang kita fokus ke segitiga BCD FG. Untuk A, kemudian juga E di sini dihiraukan saja. Maka di sini untuk yang pertama, FG per CD atau DC
sama dengan di sini adalah BF per BC. BF per BC. Sehingga di sini untuk FG ini yang ditanyakan, di sini Hi. Kemudian di sini untuk CD atau DC di sini ada 24. Kemudian untuk BF di sini adalah P, sehingga P di sini 4, kita masukkan 4. Dan BC di sini adalah 4 positif 8, maka jawabannya 12. Maka di sini 24 dipindah ke ruas kanan, di sini dikali 4, 24 dibagi 12, di sini 2, 2 dikali 4, di sini 8. Sehingga di sini untuk P dan H sudah kita temukan 4 cm dan 8 cm. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita kembali ke soal yang utuh. Sekarang kita jawab untuk gambar yang ketiga. Jadi yang pertama, ini adalah kita akan mencari untuk C, D, E, dan F. Sehingga di sini untuk yang akan kita cari pertama, ini adalah C dan E. Sehingga di sini bisa diperhatikan untuk gambarnya. Untuk C dan E adalah seperti ini. Jadi di sini adalah dua segitiga yang sebangun untuk LPH dan LNM. Maka di sini yang pertama untuk yang C, jadi di sini LP per LM, LP per LM sama dengan di sini adalah PH per MN. Untuk LP di sini adalah C, untuk LM di sini adalah C positif 7, untuk PH di sini adalah 5, dan untuk MN di sini adalah 12. Sehingga di sini kita kalikan silang, 12 dikali C di sini 12C. Kemudian 5 dikali C di sini 5C, 5 dikalikan 7 di sini adalah 35. Jadi di sini 5C positif 35. Maka di sini untuk 5C dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif 12C negatif 5C, hasilnya adalah 7C. Sehingga 7C sama dengan 35, maka di sini untuk nilai C sama dengan 35 dibagi 7. Jawabannya adalah 5 cm. Kemudian yang kedua, sekarang kita akan mencari untuk E. Maka di sini LH per LN. Jadi di sini LH per LN sama dengan di sini adalah PH per MN. Maka di sini untuk LH ini adalah E. Kemudian untuk LN ini adalah 14 positif E. Sama dengan di sini untuk PH ini adalah 5. Dan untuk MN di sini adalah 12. Sehingga kita kalikan silang 12 dikali E di sini 12E. Kemudian 5 dikali E di sini 5E. 5 dikali 14 di sini 70. Sehingga 5E dipindah ke ruas kiri. Di sini menjadi negatif. Maka 12E negatif 5E. Hasilnya adalah 7E sama dengan 70. Maka nilai untuk E sama dengan 70 per 7. Maka hasilnya di sini adalah 10 cm. Baik, untuk yang berikutnya, sekarang untuk C dan E sudah kita jawab. Maka untuk yang berikutnya kita akan mencari F dan mencari D. Jadi di sini perlu diperhatikan untuk segitiga LRH dan segitiga MNH. Untuk jawaban kita di sini akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi untuk kedua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Karena di sini bisa diperhatikan untuk sudut R di segitiga LHR dan sudut M di segitiga HMN ini adalah sudutnya sama karena berseberangan. Karena di sini satu garis sejajar antara LR dan MN, garis sejajar kemudian dipotong dengan garis RM sehingga di sini akibatnya adalah dalam berseberangan. Kemudian juga untuk sudut L di segitiga LHR dan sudut N, di sini juga garis sejajar kemudian dipotong garis LN. Maka di sini akibatnya sudutnya di sini adalah dalam berseberangan. Kemudian juga untuk sudut RHL dan NHM di sini adalah bertolak belakang. Sehingga untuk segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Di mana untuk E di sini tadi sudah kita jawab, hasilnya adalah 10. Sehingga di sini kita mencari D terlebih dahulu. Maka di sini HR per HM
HR per HM sama dengan di sini HL per HN, HL per HN. Sehingga di sini untuk HR ini adalah 5, untuk HM di sini adalah D, untuk HL di sini adalah 10 dan untuk HN di sini adalah 14. Sehingga di sini kita kalikan silang, untuk D di sini akan kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi di atas, bukan menjadi penyebut lagi. Kemudian 14 kita pindah ke ruas kiri sehingga 5 dikali 14 dan 10 dipindah ke ruas kiri sehingga di sini per 10. Maka di sini 5 dikali 14 hasilnya adalah 70 dibagi 10, maka di sini nilai untuk D sama dengan 7 cm. Dan yang berikutnya sekarang kita akan mencari F. Di sini untuk F ini adalah LR, sehingga di sini LR per MN sama dengan di sini adalah HL per HN, HL per HN. Untuk LR di sini adalah F, di sini yang dicari. MN di sini 12, untuk HL di sini adalah 10 dan untuk HN di sini 14. Sehingga 12 dipindah ke ruas kanan, maka di sini 10 dikali 12 hasilnya adalah 120 dibagi 14. Maka 120 dibagi 14 jawabannya adalah 8,57. Baik, jadi di sini saya menggunakan bentuk desimal. Untuk teman-teman di sini apabila menggunakan bentuk pecahan campuran bisa dihitung sendiri dari 120 per 14. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita kembali ke soal yang utuh. Sekarang akan kita jawab untuk gambar yang keempat. Jadi untuk yang ke-1, 2, dan ketiga di sini akan kita hapus. Di sini untuk segitiga OST dan segitiga OHR. Jadi di sini segitiga OST dan OHR di sini adalah segitiga yang sebangun. Dengan di sini untuk sudut O dan sudut O di sini sama karena bertolak belakang. Kemudian sudut S dan sudut R di sini juga sama karena di sini dalam berseberangan. Karena di sini adalah untuk HR dan ST di sini garis sejajar yang dipotong oleh dua garis. Sehingga di sini untuk T dan H di sini juga sama untuk sudutnya karena dalam berseberangan. Sehingga di sini kita mencari X terlebih dahulu atau di sini mencari OH. Maka di sini untuk X per 14, jadi di sini X per 14 sama dengan di sini 18 per 10. 18 atau OR per 10 di sini adalah OS. Sehingga 14 dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi perkalian. 18 dikali 14 di sini 252. Maka dibagi 10 hasilnya adalah 251 per 5 cm. Atau di sini untuk bentuk desimalnya ini adalah 25,2 cm. Kemudian yang berikutnya sekarang kita mencari untuk yang Y, sehingga di sini Y untuk alas, kemudian di sini juga per alas, maka di sini Y per 16, Y per 16. Karena dimulai dari segitiga yang kanan, maka di sini adalah 18 per 10. 18 per 10. Maka di sini untuk 16 dipindah ke ruas kanan, maka 18 dikali 16 hasilnya adalah 288. Dibagi 10, maka hasilnya adalah 284 per 5 cm. Di sini untuk bentuk pecahan campurannya. Atau di sini untuk bentuk desimalnya adalah 28,8 cm. Maka setelah X dan Y sudah kita temukan, sekarang kita akan mencari nilai untuk Z. Maka di sini untuk Z ini sama dengan PS per PH. PS per PH sama dengan ST per HR. Untuk PS di sini adalah 12. Untuk PH di sini PH adalah 12 positif Z. Untuk Z ini yang akan kita cari. Kemudian di sini untuk ST, di sini ST ada 16. Dan untuk HR, di sini untuk HR ini adalah Y, sehingga di sini kita masukkan untuk bentuk mudahnya di sini 288 per 10.
Maka di sini kita kalikan silang. Yang pertama di sini untuk 12 dikali dengan 288. Hasilnya adalah 3456 kemudian per 10. Maka di sini 16 dikali 12 hasilnya 192. 16 dikali Z di sini 16Z. Maka di sini agar ruas kiri, di sini bentuk pecahannya di sini hilang. Sehingga di sini ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 10, sehingga di sini menjadi 3456 sama dengan di sini 192 dikalikan 10, di sini ditambah 0 sehingga 1920. 16Z dikalikan 10 160Z. Maka di sini 1920 dipindah ke ruas kiri. Di sini menjadi negatif sehingga 3456 negatif 1920 di sini adalah 1536. Sehingga di sini untuk nilai Z sama dengan 1536 dibagi 160. Jawabannya di sini adalah 9/3/5 cm. Sehingga di sini untuk X, Y, dan Z di sini sudah kita temukan semuanya. Di sini untuk X, ini untuk Y, dan ini untuk Z. Atau di sini untuk dalam bentuk desimalnya di sini adalah 9,6 cm. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 20. 12 tusuk gigi disusun seperti pada gambar di samping. Dengan memindahkan hanya 2 tusuk gigi, bagaimana kamu membentuk 6 persegi atau 7 persegi? Baik, di sini untuk yang diminta ini adalah membentuk 6 persegi atau 7 persegi, maka di sini akan kita berikan opsi kepada teman-teman. Di sini akan kita jawab untuk yang 6 persegi ataupun untuk yang 7 persegi. Pertama-tama di sini kita buat terlebih dahulu untuk gambarnya. Jadi karena di sini memindahkan hanya 2 tusuk gigi, maka di sini kita pindahkan yang sebelah kanan atas. Jadi di sini teman-teman bisa untuk kanan bawah, namun di sini saya memindahkan kanan atas. Dan di sini untuk 2 tusuk gigi yang sudah diambil, tempatkan pada kotak yang di sini ada. Kemudian di sini buat membentuk pola positif. Maka di sini bisa kita hitung bersama-sama. Di sini membentuk 6 persegi. Untuk yang pertama di sini adalah yang besar. Kemudian di sini adalah yang sedang. Kemudian yang ketiga di sini adalah yang kecil, kotak kecil ini. Kemudian ini yang keempat. Ini yang kelima. Kemudian ini yang keenam. Ini untuk 6 persegi. Kemudian untuk 7 persegi, di sini caranya juga sama. Di sini kita gambar terlebih dahulu untuk 12 tusuk gigi. Kemudian di sini kita ambil 2. Jadi di sini teman-teman boleh mengambil yang kiri atas, ataupun kiri bawah, ataupun kanan atas, ataupun untuk kanan bawah. Kemudian tempatkan di salah satu kotak. Di sini boleh yang kiri bawah, atau kanan bawah, atau yang kanan atas. Di sini saya memilih untuk yang kiri bawah. Dengan di sini pola positif, maka di sini bisa dihitung bersama-sama. Di sini ada satu kotak atau satu persegi. Di sini untuk yang pertama, kemudian ini untuk yang kedua, kemudian ini untuk yang ketiga, ini untuk yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, di sini untuk yang ketujuh. Sehingga di sini untuk 6 persegi atau 7 persegi, di sini sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 21. 16 tusuk gigi disusun seperti gambar di samping. Dengan memindahkan hanya 2 tusuk gigi, bagaimana kamu membentuk 4 persegi? Baik, jadi di sini untuk membentuk 4 persegi, maka di sini kita pindahkan untuk bagian yang sebelah ini. Jadi di sini untuk yang saya tunjuk, di sini akan kita pindahkan, kemudian kita tempelkan di sebelah sini. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk yang sebelah sini, ini akan kita ambil, kemudian kita tempatkan di sebelah yang atas. Atau teman-teman bisa mengambil yang sebelah ini.
dan ini. Jadi dua ini bisa diambil, kemudian tempatkan di sebelah sini. Jadi di sini ada dua pilihan, boleh di sini yang kiri bawah ataupun di sini yang kanan atas atau di sini yang diambil, kemudian ditempatkan di sudut yang sebelah sini. Sehingga di sini hanya terbentuk 4 persegi, ini untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kemudian ini yang keempat. Untuk teman-teman yang mengambil tusuk gigi sebelah sini untuk ditempatkan ke sebelah sini, maka di sini juga ada 4. Ini untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kemudian yang keempat adalah yang besar. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 22. Pada gambar di samping ini menunjukkan persegi yang dibentuk dengan 20 tusuk gigi. Baik, di sini bisa diperhatikan untuk tepi-tepinya, ini adalah tusuk gigi yang disusun di sini membentuk suatu persegi. Jadi di sini tiap sisinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5, 5, 5, 5. Sehingga di sini ada 20 tusuk gigi. Di tengahnya terdapat lubang kotak dengan luas 1/25 luas seluruhnya. Jadi di sini untuk yang tengah ini adalah kotak, ini adalah lubang yang terbuat dengan 1/25 luas seluruhnya. Dengan menggunakan 18 tusuk gigi, bagilah luasan di antara persegi luar dan persegi di tengah menjadi 6 daerah yang sebangun. Baik, jadi di sini untuk gambarnya, di sini kita buat sketsa terlebih dahulu. Jadi di sini kita tambahkan garis-garis agar di sini lebih mudah dipahami. Jadi di sini apabila kita hitung, ternyata di sini ada 5 kotak dan ke bawah di sini juga ada 5 kotak. Sehingga untuk satu kotak, ini kenapa 1/25? Karena di sini adalah satu kotak dari 25 kotak. Sehingga di sini 25 kotak diambil satu, maka di sini ada 24 kotak. Dari 24 kotak ini akan dibagi menjadi 6. Jadi di sini menjadi 6 bangun yang di sini sebangun. Artinya di sini bentuknya sama. Maka di sini pertama-tama kita buat lagi, akan kita jawab di sebelah sini. Untuk yang tepi di sini tidak perlu kita beri tusuk gigi lagi. Kemudian di sini untuk yang tengah, yang kotak di sini juga tidak perlu kita beri lagi. Sehingga di sini yang pertama-tama akan kita beri untuk yang tengah. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, jadi di sini sudah terpakai 12, di sini ada 18, sehingga di sini kita masih punya 6 tusuk gigi. Jadi di sini kita memiliki dua bagian. Yang pertama adalah persegi untuk yang di dalam, yang kedua di sini persegi untuk yang di luar. Maka di sini untuk yang di dalam akan kita bagi menjadi dua bagian. Jadi di sini 1, ini tadi sudah 12, sehingga di sini 13, 14. Kemudian di sini 15, 16, 17, 18. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk bentuknya. Ternyata di sini bentuknya adalah seperti ini. Jadi di sini ada satu kotak, kemudian di sini ada 3 kotak yang di sini berurutan. Jadi di sini apabila kita buat di sini 1 ini, kemudian ini 2, ini 1 kotak, kemudian di sini 3 kotak berurutan. Kemudian 3, 1 kotak, 3 kotak berurutan. Kemudian ini 4, 1 kotak, 3 kotak berurutan. Kemudian di sini 5, kemudian di sini 6. Jadi di sini bisa diperhatikan kita sudah membagi suatu persegi di sini menjadi 6 bagian, di sini dengan pola yang sama. Di sini bentuknya dari ke-6-6-nya di sini sama, sehingga di sini untuk jawabannya untuk ke-6 bangun ini pasti sebangun. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 23. Perhatikan gambar bangun PINK, NOTE, dan BLUE adalah persegi. Jadi di sini untuk yang ketiga ini, tiga-tiganya adalah persegi. Titik P
POB. Jadi di sini POB terletak dalam satu garis lurus. Tentukan panjang sisi dan luas bangun BLUE. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah panjang sisi dan luas BLUE. Jadi di sini untuk mempermudah kita menjawab soal nomor 23, di sini dari P ke I, di sini akan kita tarik garis di sini ke titik X sehingga di sini menjadi segitiga PXB atau BPX. Kemudian juga ada segitiga BOT. Maka di sini untuk segitiga BOT dan segitiga BPX di sini pasti sebangun karena di sini sudutnya ketiga-tiganya di sini sama. Maka di sini untuk yang diketahui kita tulis terlebih dahulu. Di sini KN sama dengan 5. Maka di sini NI juga 5, PI juga 5. Kemudian NE 9, NE 9 karena ini persegi maka di sini ET di sini pasti 9, kemudian OT di sini 9 dan untuk ON di sini 9 karena di sini NI sama dengan 5 maka di sini OI 4 dan TX di sini juga 4. Sehingga di sini bisa kita perhatikan untuk segitiga BPX dan BOT. Jadi di sini untuk BT per BX, BT per BX sama dengan di sini OT per PX. OT per PX. Untuk BT di sini yang akan kita cari. Kemudian di sini untuk BX, BX ini adalah BT positif 4. Kemudian untuk OT di sini adalah 9. Dan untuk PX di sini adalah 9 positif 5 sehingga 14. Maka kita kalikan silang di sini BT dikali 14, 14 BT. Kemudian 9 dikali BT, di sini adalah 9 BT, 9 dikali 4, di sini 36. Maka di sini 9 BT dipindah ke ruas kiri menjadi negatif. 14 negatif 9 di sini adalah 5, maka di sini BT sama dengan 36 per 5. Atau di sini apabila teman-teman menginginkan jawaban desimal, maka di sini bisa teman-teman hitung 36 dibagi 5 jawabannya 7,2. Kemudian di sini untuk yang berikutnya yang ditanyakan adalah panjang sisi. Jadi di sini panjang sisi, maka di sini dari B ke E, di sini ada 5, 4 atau di sini 9 positif 36 per 5, maka di sini bisa kita tulis BT positif TE. Untuk BT di sini adalah 36 per 5 dan untuk TE di sini adalah 9. Maka 9 di sini kita samakan penyebutnya, di sini menjadi 45 per 5. Jadi 45 dibagi 5 di sini 9. Maka 36 positif 45 hasilnya adalah 81. 81 per 5 di sini untuk jawabannya bisa teman-teman jadikan seperti ini atau bisa juga dijadikan pecahan campuran. Jadi di sini bisa pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Kemudian yang terakhir di sini yang ditanyakan adalah luas, maka di sini luas sama dengan sisi dikali sisi. Untuk sisi di sini BE, EU, LU dan BL di sini sama. Di sini adalah 81 per 5 sehingga 81 per 5 dikali 81 per 5. 81 dikali 81 hasilnya 6561 dan 5 dikali 5 di sini 25. Maka apabila kita bagi di sini hasilnya adalah 262 11 per 25 cm persegi. Atau di sini dalam bentuk desimalnya di sini adalah 262,44. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 24. Pada gambar di bawah ini, tinggi tongkat PH sesungguhnya adalah 4 meter dan panjang bayangannya 15 meter. Jika panjang bayangan pohon adalah 30 meter, tentukan tinggi pohon. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah tinggi pohon, ini adalah SR. Maka di sini terbentuk segitiga, di sini segitiga POH, di sini sebangun dengan segitiga SOR. Sehingga di sini SR per PH sama dengan di sini OR per OH. Untuk SR di sini adalah yang dicari karena di sini tinggi pohon.
Untuk PH di sini adalah 4 meter. Untuk OR di sini adalah 30. Jadi ini adalah bayangannya. Dan untuk OH di sini adalah 15. Jadi di sini 15. Maka di sini untuk 4 dipindah ke ruas kanan, maka 30 dikali 4 dibagi 15. 30 dibagi 15 di sini adalah 2. 2 dikali 4 di sini 8 meter. Jadi di sini untuk tinggi pohon jawabannya 8 meter. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 25. Sekelompok peserta jelajah alam mendapat tugas untuk menaksir lebar suatu sungai tanpa mengukurnya secara langsung. Mereka menentukan titik acuan di seberang sungai, yaitu titik A. Satu peserta lain berdiri di titik C. Baik, jadi di sini ada titik A, kemudian juga titik C. Kemudian di sini peserta yang lain berdiri di titik B, tepat di depan A. Jadi di sini untuk A dan B ini adalah garis lurus, di sini tepat di depan. Kemudian berjalan menuju titik F dengan jarak B ke F adalah 2 kali jarak B ke C. Jadi di sini dari sini berjalan ke F, dan di sini jarak dari B ke C sama dengan C ke F. Artinya di sini untuk BF di sini dibagi 2, dibagi BC dan CF. Dari titik F, ia berjalan menuju titik D. Jadi di sini dari F ke titik D, di mana dengan pandangannya objek di titik ACD. Jadi di sini ACD terletak pada satu garis lurus, sehingga lebar sungai dapat diketahui dengan mengukur jarak F ke D. Apakah cara tersebut tepat untuk menaksir lebar sungai? Jelaskan. Baik, jadi di sini untuk cara yang dilakukan di sini adalah sesuai dengan konsep kekongruenan. Artinya di sini adalah segitiga ACB di sini kongruen dengan segitiga CFD. Karena di sini untuk buktinya yang pertama di sini adalah besar sudut ABC. Jadi di sini sudut ABC di sini sama dengan besar sudut CFD. CFD karena di sini sudutnya adalah siku-siku. Karena ini tadi adalah lurus hadapan untuk A, dan ini juga lurus hadapan untuk D, dan di sini untuk dari B ke F di sini tadi juga berjalan lurus. Kemudian yang kedua di sini adalah BC sama dengan CF. Jadi di sini BC ini tadi sama dengan CF karena di sini sudah diketahui. Di sini untuk berjalan dari titik B ke titik F, dengan di sini untuk C ini adalah titik tengahnya. Kemudian yang ketiga di sini adalah besar sudut ACB. Jadi di sini ACB sama dengan besar sudut DCF. DCF. Jadi di sini sudutnya sama karena di sini bertolak belakang. Sehingga di sini terbukti untuk segitiga ABC di sini kongruen dengan CDF. Maka di sini untuk panjang AB sama dengan panjang FD atau panjang DF. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar. Semoga sukses untuk kita semua.